Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulung. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran cerita sejarah. Di pelajaran sekarang ini kita sudah masuk di bab kedua, pelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SMA, SMK ataupun aliyah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan memperkenalkan tentang teks cerita sejarah. Jadi untuk itu hari ini yang kita pelajari adalah pertama pengertian daripada teks cerita sejarah, kemudian ada ciri-cirinya, selanjutnya jenis-jenis daripada teks cerita sejarah, kemudian ada strukturnya, dan yang terakhir adalah fungsi daripada teks cerita sejarah. Ini hanya untuk pengantar daripada nanti apa yang kita pelajari di materi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Pernahkah kamu membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Misalnya novel Arus Balik dan Mangir karya Pramudia Anantatur, atau novel-novel sejarah lain yang berlatar belakang sejarah Kerajaan Majapahit berjudul Kemulut Majapahit karya S.H. Mintarja. Membaca novel atau cerita sejarah dapat dilakukan dengan cepat. Perlu diusahakan agar membaca novel selesai dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, 1 jam selesai sebagai tahap pengenalan dan dengan membaca cepat. Perlu ditumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri bahwa membaca pada mulanya berat. Tetapi jika sudah dibiasakan akan menjadi ringan. Orang-orang yang sudah terbiasa membaca akan dengan mudah membaca novel dengan cepat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dari cerita sejarah. Cerita sejarah adalah naskah atau cerita, narasi, rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Selanjutnya, yang kedua adalah teks cerita sejarah merupakan teks yang menjelaskan dan menceritakan mengenai fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks cerita sejarah adalah cerita atau naskah yang mengkisahkan tentang kisah masa lalu, baik itu berupa fiksi ataupun non-fiksi. Ya, selanjutnya adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks cerita sejarah diantaranya yaitu disajikan secara kronologis, sering menggunakan konjungsi temporal, isi berupa fakta atau fiksi, menampilkan latar masa lalu. Jadi disajikan secara kronologis maksudnya waktunya beruntut. Tidak boleh waktu loncat-loncat. Jadi alurnya maju, tidak mundur. Nah, selanjutnya sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu adalah kata sambung, temporal kata sambung waktu masa lalu. Seperti contoh pada zaman dahulu itu salah satu contoh konjungsi temporal. Kemudian isi berupa fakta ataupun fiksi. Kemudian menampilkan latar masa lalu, baik itu latar tempat, waktu, dan suasana ataupun latar sosialnya, baik itu budaya juga bisa. Nah, sekarang kita langsung masuk ke jenis-jenis daripada cerita sejarah. Nah, jenis-jenis dari teks cerita sejarah itu yang pertama adalah teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Nah, ini yang berdasarkan fakta sejarah berarti ditulis berdasarkan yang sudah pernah terjadi, fakta sudah pernah terjadi, dan itu bukan
imajinasi seseorang. Contohnya adalah biografi, kemudian autobiografi. Bisa juga kalian menceritakan masa lalu kalian sendiri, itu disebut dengan cerita teks sejarah juga. Nah, apa sih biografi? Biografi adalah keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sementara autobiografi adalah kisah atau cerita seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Nah, selanjutnya itu teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Nah, banyak sekali cerita-cerita sejarah yang fiksi. Nah, contohnya adalah novel, kemudian bisa juga cerpen, legenda, roman, dan lain-lain. Nah, itu bisa menggunakan teks cerita sejarah fiksi. Cerita sejarah seperti juga novel-novel lainnya atau cerita-cerita lainnya termasuk dalam genre teks cerita ulang. Cerita sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur cerita yang lainnya, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan koda. Nah, yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Selanjutnya, ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Selanjutnya, menuju konflik atau rising action, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya adalah puncak konflik, bisa juga disebut dengan turning point, bisa juga dikatakan komplikasi, bisa juga dikatakan klimaks. Pada bagian ini disebut juga sebagai bagian klimaks. Ini bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah ataukah dia gagal. Selanjutnya, resolusi. Resolusi bisa disebut dengan evaluasi, ini sebagai penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Dan yang terakhir ada koda. Pada bagian ini berupa komentar terhadap seluruh isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkan pada seseorang tokoh. Hanya saja tidak setiap cerita memiliki koda. Bahkan cerita modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Nah, ini semuanya adalah struktur-struktur daripada teks cerita sejarah. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi daripada teks cerita sejarah. Yang pertama, ada fungsi reaktif. Nah, fungsi reaktif ini untuk mengaktifkan emosi kita, baik itu kita merasa sedih, marah, senang kepada pembacanya. Nah, jadi salah satu fungsi daripada teks cerita sejarah itu adalah fungsi reaktifnya. Nah, selanjutnya inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, bernegara untuk lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada
instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran, dan yang terakhir sebagai edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia. Ya, mungkin itu saja video singkat dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai daripada materi saya, mohon dikomentari di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran untuk saya. Ya, saya akhiri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.